Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riwalita dari kelas PM23I dengan NIM 23030174051. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi elips pada bagian yang pertama. Pada kali ini saya akan membahas tentang elips dan pada beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang materi elips yang meliputi. Yang pertama ada definisi elips, melukis elips, sifat-sifat elips, persamaan direktris elips, dan persamaan umum dari elips itu sendiri. Nah, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama yaitu definisi dari elips itu sendiri. Oke, jadi elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau disebut dengan fokus dan terhadap garis tertentu atau disebut dengan garis direktris itu tetap, yaitu sama dengan E, di mana E itu adalah eksentrisitas dan nilai eksentrisitas pada elips itu kurang dari satu. Nah, apa sih maksud dari definisi ini sendiri? Nah, mari kita perhatikan. Jadi, pada pada elips itu kan ada eh, titik-titik. Misalnya ini adalah titik P adalah satu titik yang diketahui di sebuah elips. Jadi misalnya ini adalah titik P, ini garis direktris, kemudian ini adalah fokus dari elips itu sendiri. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, terus maaf ya agak kurang sempurna. Nah, misalnya inilah kita namakan elips. Elips, oke. Oke, nah misalkan ini adalah elips, ini fokusnya. Nah, jadi jarak dari titik P ke titik fokus F per jarak titik P ke garis D, misalnya kita ambil satu titik di garis D yaitu titik P aksen. Berarti PF, PF per PP aksen itu akan perbandingannya tetap, yaitu E. Maksudnya tetap itu apa? Bahwa selain titik P yang berada pada elips ini, misalnya elipsnya berpusat di O, selain titik P, di sini kan masih banyak titik-titik nih. Perbandingannya akan tetap atau sama dengan E, sama dengan perbandingan ini. Gitu dia kurang lebih terkait definisi dari elips itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke cara melukis elips. Nah, bagaimana sih cara melukis elips? Di sini saya sudah merangkum atau mempersingkat kata-kata yang di buku. Yang pertama, kita harus menentukan garis direktris dari elips itu sendiri. Nah, misalnya pada langkah satu kita menentukan garis direktris D1 dan D2. Oke, jadi yang pertama kita harus menentukan garis direktris. Yang kedua, kita buat garis yang tegak lurus dengan garis direktris D1 dan D2. Misalkanlah kita namakan dengan garis TT1. Nah, ini berarti dia. Berarti garis TT1 ini adalah garis yang tegak lurus dengan D1 dan D2. Oke. Selanjutnya, kita tentukan titik puncak pada garis yang sudah kita ketahui tadi. Nah, ini kan sudah kita ketahui kan, garis TT1 ini akan dinamakan dengan garis panjang, sumbu panjang atau sumbu mayor. Sumbu panjang atau sumbu mayor. Mayor. Nah, pada sumbu mayor ini kita tentukan titik puncak elips itu nanti di mana. Nah, misalkan kita namakan titik puncaknya itu adalah V2 dan V1. Oke, kita keep di sini V2 dan V1. Berarti titik V2 dan V1 ini juga termasuk titik pada elips kan? Oke, selanjutnya kita tentuin fokus elips ini di mana. Nah, berarti kita ini mikir kalau misalnya pada V2, garis direktrisnya di sebelah kiri. Berarti fokusnya di sebelah mana? Berarti fokusnya di sebelah kanan. Tidak mungkin dia di sebelah kiri juga. Oke, berarti kita buat di sebelah kanan. Nah, begitu juga dengan V1.
garis direktrisnya di sebelah kanan, maka fokusnya akan berada di sebelah kiri V1. Oke, di sini adalah titik fokus ke pertama, ini titik fokus kedua. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mengetahui V2, V1, dan garis direktris, kita sudah bisa membuat perbandingan jarak dari ketiga objek ini. Nah, V2 dan V1 ini kan merupakan sebarang titik yang ada di V1, di elips ini kan. Berarti kita bisa menghitung jarak P2 ke F1 per per P2 ke D1, P2 ke D1 itu akan sama dengan berapa? Nah, tergantung kita ambil jarak P2 ke P1 ini berapa satuan. Misalkanlah satu satuan. Satu satuan per. Nah, sekarang kita ingin menentukan jarak V2 ke garis direktris ini berapa. Apakah boleh sama dengan satu? Nggak boleh. Kenapa? Karena eksentrisitas dari elips sendiri itu kurang dari satu. Maka kita harus membuat lebih besar dari nilai satu. Misalnya dua. Nah, maka perbandingan V2 dan V1, jarak V2 V1 1, F1 1, V2 D1 2, maka perbandingannya 1/2. Berarti eksentrisitasnya sama dengan 1/2. Nah, titik V1 ini juga eksentrisitasnya pasti 1/2. Dan semua titik yang ada di sini juga eksentrisitasnya juga 1/2. Oke, jadi setelah itu kita buat garis yang berpotongan dengan sumbu mayor atau sumbu panjang ini yang berada di antara P1 dan P2. Nah, kita hapus dulu ya supaya bersih. Oke, jadi di sini kan sudah diketahui atau kita buat, kita konstruksi lah. Ada garis G1, ada garis G2, ada G3 sampai G5. Nah, garis-garis G1 sampai G5 ini kan berpotongan dengan sumbu mayor atau sumbu panjangnya. Nah, setelah setelah kita mengonstruksi garis-garis ini, kita tentuin titik titik potongnya ini di mana. Ya, berarti ini kan G1 berpotongan di titik A, G2 berpotongan di B, G3C, G4D, G5E, G4E, G5E. Oke. Jadi, titik perpotongan ini akan kita gunakan untuk menentukan jarak dari A ke T. Nah, kita akan membuat lingkaran-lingkaran yang berpusat di titik fokus. Nah, di sini kan tadi titik fokusnya nih. Berada di A juga. Berarti jari-jarinya sama dengan setengah dari 1/2 dari jarak A ke T. Nah, apabila kita akan membuat sebuah lingkaran dengan titik pusat di F atau titik A dengan jari-jari setengah AT, lingkaran itu akan memotong garis G1 ini. Jadi kan nanti gini kan, seret. Berarti dia akan memotong garis G1 di titik A1 dan titik A2. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke titik B. Nah, untuk titik B, fokusnya tetap sama, tetap di F. Tetapi jari-jarinya kita ambil dari titik B. Titik B, ini B kan? Ini B, ke AT kita ambil separuhnya. Berarti setengah dari, astaga, setengah dari jarak B ke T. B, T. Oke, maka lingkaran ini akan juga memotong garis G2 di B1 dan B2. Nah, begitu pula kita lakukan hal sama ke garis G3, G4, dan G5. Oke, jadi kita juga akan menghitung kalau misalnya A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, ini sampai E akan mempunyai eksentrisitas 1/2 dengan cara kita menghitung jarak A1 ke titik fokus dulu berapa. Kemudian kita bagi atau kita bandingkan dengan jarak A ke T. Maka nanti kayak gini, A1 per F
A1F, A1F per AT. AT. Nah, kenapa nggak A1 ke T? Kalau misalnya kita buat A1 ke T kan dia akan membentuk garis yang apa? Miring kan? Yang tidak tegak lurus. Kita mengambil garis yang tegak lurus. Kalau misalnya kita mau A ke garis D2, kita harus mengonstruksi satu titik atau titiknya diketahui di sini. Misalnya titik T aksen. T aksen. Nah, berarti kita menghitung T A1 ke T aksen, A2 ke T aksen, aksen, T2 aksen. Gitu. Kan sama saja dengan A ke T. Berarti kita menghitung A1F, kita lihat jarak A1 ke F, dan A1 ke garis direktris, yaitu A ke T. Nah, sehingga kita akan menghasilkan 1/2. Begitu juga dengan B, kita lihat jarak dari B1 atau B2 ke titik fokus, dan kita mengonstruksi dan kita mencari jarak dari B ke T. Itu juga dengan titik-titik selanjutnya sampai titik E. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui titik-titik potong dari garis-garis G1 sampai G5 yang telah kita buat tadi, kita hubungkan titik-titik potong tersebut sehingga membentuk lengkungan yang disebut dengan elips dengan eksentrisitas 1/2. Oke, jadi begitulah cara melukis dari elips itu sendiri. Nah, ini ada sedikit catatan nih. Jadi, jika direktris D1 di sebelah kiri V2 dan berjarak 2 satuan, maka fokus V1 pada maka fokus pada F1 pada FT dengan P2 F1 per P2 T1 sama dengan setengah, maka akan menghasilkan elips jika setiap elips memiliki dua fokus dan dua direktris. Jadi seperti yang kita jelaskan barusan kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu garis direktris D1 yang di sebelah kiri P2, ini kan sebelah kiri, dia berjarak dua satuan, dia akan membentuk sebuah elips dengan fokus V1 pada FT. Nah, ini dua satuan, ini satu satuan, maka eksentrisitasnya akan 1/2. Seperti yang dibilang pada catatan ini bahwa V2F1 per V2 dan 1 sama dengan setengah. Nah, jadi setiap elips memiliki dua fokus dan dua direktris. Oke, berarti seperti pada gambar ini ya. Berarti fokusnya ada P1, dan garis direktrisnya D1 dan D2. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat elips. Nah, apa saja sih sifat-sifat elips? Mari kita perhatikan pada gambar berikut. Nah, sifat-sifat elips yang pertama terdiri dari dua fokus, yaitu ada F1 pada gambar ini ya, kita lihat pada gambar ini. Dan ini juga berlaku untuk umum. Kita lihat contohnya pada gambar ini. Nah, pada elips itu memiliki dua fokus. Nah, kita lihat pada gambar ini dia memiliki fokus F1 dan F2. Nah, jadi elips juga memiliki dua garis direktris, yaitu D1 dan D2. Kemudian elips juga memiliki titik pusat seperti lingkaran. Nah, pada gambar ini diketahui titik pusatnya adalah titik O. Biasanya juga ada yang buat itu titik P dan sebagainya. Nah, jika titik P itu terletak pada elips, berarti terletak pada sekeliling atau tepi pada elips ini, maka jarak antara P ke fokus per jarak P ke garis direktris, berarti ini P D1 atau P D2, ini akan sama dengan eksentrisitas. Nah, eksentrisitas elips itu kurang dari satu. Kemudian, elips memiliki 4 puncak yang terdapat pada sumbu mayor atau sumbu panjang dan terdapat pada sumbu minor atau sumbu pendek. Nah, mari kita lihat pada gambar berikut. Nah, puncak elips ini pada sumbu mayor ada V1 dan V2. Kalau misalnya pada sumbu minor atau sumbu pendek itu ada T1 dan T2. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau misalnya pusat elips ini ada titik O, maka jarak O, sebentar saya hapus. Maka jarak O ke fokus satu atau jarak O ke fokus 2 itu akan sama. Jarak O ke V1 atau jarak O ke V2 itu akan sama juga. Dan jarak O ke T2 dan jarak O ke T1 itu juga akan sama. Nah, jadi di buku kita ini, dia memisalkan jarak-jarak tersebut dengan variabel A, yaitu jarak O ke titik puncak pada sumbu mayor atau titik mayor, yaitu V1 atau misalnya V2. Dan variabel B, yaitu puncak pada sumbu minor atau titik minor, dan
C, yaitu jarak pusat ke titik fokus. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat selanjutnya, yaitu ada garis P1, V2, dan T1, T2 disebut sumbu simetri. Yang memuat fokus disebut sumbu panjang atau sumbu mayor, dan sumbu yang tidak memuat fokus disebut sumbu pendek atau sumbu minor. Nah, jadi ini kenapa dikatakan sumbu panjang? Karena kita lihat fokusnya berada di mana. Berarti kalau misalnya fokusnya berada di sini pada elips horizontal, berarti fokusnya berada pada sumbu yang horizontal juga. Berarti sumbu yang ini dinamakan dengan sumbu mayor atau sumbu panjang. Dan sumbu yang vertikal ini dinamakan dengan sumbu pendek atau sumbu minor karena dia tidak memuat fokus. Patokannya pada fokus. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Tali busur yang memuat fokus berarti BC dan BA atau AB atau CB terserah. Oke, selanjutnya ada sifat apa lagi? Tali busur yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Oh, berarti sama doang dengan yang ini tadi. Ada CD dan AB juga. Kemudian ruas garis penghubung fokus dan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Berarti yang disebut dengan jari-jari fokus di sini ada FP, FB, FA, FP, F2D, F2C, F2P2. Itu dinamakan dengan jari-jari fokus. Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaan direktris dari elips. Nah, untuk menentukan persamaan direktris dari elips, kita bisa melihat koordinat pada elips yang horizontal, kita bisa melihat koordinat dari X pada satu titik. Kita bisa melihat koordinat dari kita bisa melihat koordinat dari X pada suatu titik yang diketahui pada garis direktrisnya. Nah, misalnya ini ada direktris satu dengan satu titik diketahui adalah K aksen. K aksen dengan koordinat alfa plus A per E, YK. Nah, berikut adalah penjelasan lebih rincinya. Misalkan diketahui pusat dari elips yaitu P, alfa, beta, berarti ini. P dengan koordinat alfa, beta, sumbu panjang terletak pada sumbu X. Oke, berarti ini ya. Dan sumbu pendek terletak pada sumbu Y. Oke, ini. Fokus F1 alfa plus C. Alfa plus C. Fokus alfa plus C. Koma B. A adalah setengah sumbu panjang. A adalah setengah sumbu panjang. Berarti jika ini sumbu panjangnya, berarti jarak P ke V2 adalah A. V ke V2, P ke V1 A. V ke P ke V2 juga A. Oke. B adalah setengah sumbu pendek. Berarti ini benar ya. PT1 atau PT2 itu adalah B. Dan E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui. Nah, untuk mencari koordinat dari suatu titik pada garis direktris ini, kita harus mencari, kita bisa mencari dengan cara seperti ini. Nah, jadi ini tadi kan sejauh alfa, beta. Oke, berarti kita keep alfanya. Pada sumbu X. Kita ini ibaratkan pada sumbu X. Berarti ini sejauh alfa P-nya. Nah, P ke P1 itu sejauh A. Sejauh A, oke. Berarti kita belum menemukan P1D. Itu berapa? YK-nya tetap. Kenapa? Karena dia sejajar dengan sumbu Y. Pastinya Y-nya itu akan sama dengan 0. Oke. Jadi, untuk menentukan persamaan direktur tersebut, kita lihat PV1-nya. PV1. Berarti P, kita hapus dulu ya.
Oke, sekarang kita lihat PV1 itu kan sama dengan C. PV2, PV1. Oke, sekarang kita lihat. PF1 itu kan sama dengan C. PV1 itu sama dengan A. Maka A itu pasti lebih besar dari C. Nah, apabila C-nya lebih besar dari A itu nggak mungkin. Pasti fokusnya itu berada di luar kalau misalnya C lebih besar dari A. Oke, nah karena V koordinatnya alfa plus A min B. Kenapa? Karena B-nya kan koordinatnya alfa plus beta. Nah, P ke V1 itu sejauh alfa. Makanya koordinat P1 itu alfa plus A, beta. Dan P2 juga sama. Karena dia di sebelah kiri P, makanya dia dikurang A, B pada elips. Sehingga P1 F1 per V1 D1 itu sama dengan eksentrisitas. Di mana A dikurangi C, yaitu V1 ke F1 itu kan jaraknya A ini dikurangi dengan C. Nah, ini kan sejauh A dikurangi C. Nggak bisa dibagi dua. Nah, ini A dikurangi C. Sehingga PF1 itu kan sama dengan C. PV1 itu sama dengan A. Maka A itu pasti lebih besar dari C. Nah, apabila C-nya lebih besar dari A itu nggak mungkin. Pasti fokusnya itu berada di luar kalau misalnya C lebih besar dari A. Oke, nah karena V koordinatnya alfa plus A min B. Kenapa? Karena B-nya kan koordinatnya alfa plus beta. Nah, P ke V1 itu sejauh alfa. Makanya koordinat P1 itu alfa plus A, beta. Dan V2 juga sama. Karena dia di sebelah kiri P, makanya dia dikurang A, B pada elips. Sehingga V1 F1 per V1 D1 itu sama dengan eksentrisitas. Di mana A dikurangi C, yaitu V1 ke F1 itu kan jaraknya A ini dikurangi dengan C. Nah, ini kan sejauh A dikurangi C. Nggak bisa dibagi dua. Nah, ini A dikurangi C. Sehingga ini adalah jarak dari V1 F1. Nah, sekarang kita mau melihat V1 ke D atau ke garis direktris. Maka PD dikurangi A. Berarti ini jarak ini dikurangin A. Oke, sehingga menghasilkan eksentrisitas. Kemudian kan menjadi persamaan ini nih. A kurang C sama dengan E dikali PD kurang A. Ini kita buatlah persamaan satu. Kemudian kita lihat lagi pada V2 F1. V2 F1 alfa plus C. Kenapa dia A plus C? Mari kita lihat. Jadi kan dia mau mengonstruksi jarak antara V2 ke F1. Nah, ini kan sama saja dengan jarak P ke F2 ini kan sejauh A. Dan P ke F1 ini sejauh C. Makanya A plus C per PD plus A. P F2 ke D. Berarti PD plus A. PD ini sejauh PD kan. Sama seperti yang di atas. Dan P ke F2 ini sejauh A. Oke, ini kita buatlah persamaan kedua. Nah, dari kedua persamaan ini, kita buat kondisi satu, yaitu kita jumlahkan persamaan itu, sehingga menghasilkan 2A sama dengan 2E PD, A sama dengan E kali PD, maka jarak PD sama dengan A per E. Nah, tadi kan sudah kita lihat nih, sudah kita dapat. Kalau misalnya jarak P ke F1 ini kan sejauh A. Sejauh A. Nah, terus PD ini sejauh A per E. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat koordinat dari keaksen ini gimana. Jadi, P ini kan sejauh alfa dari, kalau kita lihat dari sumbu X kan, sejauh alfa. Sejauh alfa, kalau kita lihat dari sumbu X. Berarti alfa ditambah PD itu sama dengan A per E, YK. Nah, makanya di sini alfa plus A per E. Nah, karena sumbu
Karena garis direktris ini sejajar dengan sumbu Y. Kalau misalnya persamaan sumbu Y itu kan X sama dengan bla bla bla. Kenapa? Karena Y-nya nggak mungkin Y, karena Y-nya itu sama dengan nol. Oke, jadi ini juga sama. Persamaan direktrisnya juga kita ambil X-nya saja. Jadi, X sama dengan alfa plus A per E. A per, aduh, A per E. Nah, ini dia. Pada buku kita, dia mengurangkan persamaan satu dan 2 juga. Yaitu dengan cara 2A, ini kita kurangkan mulai dari sini. Nah, ini 2A sama dengan 2E, A, maka C sama dengan EA. Maka D1 sama dengan X alfa plus A per E. Oke, jadi itu untuk menentukan persamaan direktris dari parabola yang horizontal. Nah, bagaimana apabila parabolanya ini vertikal? Berarti kalau misalnya vertikal, berarti sumbu mayornya kan berada di garis vertikal juga kan? Fokusnya juga ada di garis vertikal. Maka sumbu garis direktrisnya ini kita lihat yang sejajar dengan sumbu X. Maka persamaan sumbu X apa? Y sama dengan 0 kan? Berarti kita lihat koordinat suatu titik yang diketahui pada garis direktris atau kita lihat X-nya pada garis direktris itu. Maka ya sama dengan bla 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 gitu. Nah, bagaimana jika eh, elipsnya ini berbentuk gini? Kalau misalnya ini kan horizontal dibilang, ini vertikal. Kalau misalnya gini gimana? Kalau misalnya bentuknya nggak horizontal atau vertikal, nah ini kan dia berotasi kan, berotasi terhadap sumbu koordinat ini, koordinat kartesius ini. Berarti kita kembalikan dulu ke bentuk yang baru, bisa ke horizontal atau bisa ke vertikal. Nah, tergantung sudut yang kita ambil nanti. Nah, untuk direktrisnya sama. Nah, apabila nanti dia sudah berbentuk horizontal atau vertikal, berarti bentuk barunya kan nanti bisa seperti ini atau bisa seperti ini kan? Nah, kalau misalnya dia vertikal, berarti ini akan memenuhi seperti ini, memenuhi syarat yang seperti ini. Berarti garis direktrisnya akan sama dengan Y sama dengan bla bla bla. Kita lihat. Nah, kalau misalnya dia horizontal seperti ini, berarti garis direktrisnya akan memenuhi sifat seperti ini. Kita lihat koordinat suatu titik dari garis direktris ini, kita lihat X-nya. Maka dia X sama dengan bla bla bla. Nah, oke. Cukup untuk garis direktris. Sekarang kita mau mencari persamaan umum dari elips. Oh, sebelum kita mencari persamaan umum, kita cari dulu hubungan A, B, C itu apa sih? Karena kan ini nanti suatu tahap yang penting pada persamaan umum, supaya kita tidak bolak-balik nanti, berarti kita cari dulu persamaan dari A, B, C ini apa. Nah, A, B, C. A itu tadi jarak P ke F1 atau ke titik mayor. B itu jarak pusat ke titik minor. Dan C itu jarak pusat ke fokus. Oke. Jadi T1 F1, T1 F1 per T1 T aksen. Nih, ini T aksen ya, bukan di sini. T1 T aksen berarti perbandingan jarak antara titik T1 ke fokus dan titik T1 ke garis direktris itu sama dengan E. Karena T1 D1 ini sama dengan PD, ini, maka dibuat di sini PD. Oke, setelah itu T1 F1 sama dengan PD. Berarti ini dikalikan PD. Atau kedua ruas dikali PD. Oke, jadi karena PD ini tadi kan sudah diketahui nih di atas. Nih PD, nih juga PD, A per E. Sudah diketahui kan A per E, maka kita ganti PD-nya jadi A per E. Sehingga A dikali A per E menjadi A. Oke, kita keep A. Nah, setelah itu PT1 kuadrat, PT1 kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat, F1 kuadrat. Nah, kenapa sih dibuat gini? Jadi kita kan menentukan B ini kan berapa, kita kan belum tahu. Berarti kita lihat ini. Kita perhatikan
segitiga yang terbentuk dari ketiga titik ini, yaitu titik P, F1, dan T1. Nah, ini kan udah terbentuk. Ini tadi sebesar A, ini C. Oke, jadi karena PT1 kuadrat ini sebesar B, T1 F1 sebesar A kuadrat, dan PF1 ini sebesar C, maka bisalah dibuat menjadi bentuk seperti ini. B2 kuadrat sama dengan A kuadrat minus A minus C kuadrat. Nah, karena C kuadrat ini kan bisa, tadi kita sudah mendapatkan C, E kali A kan? Berarti A kali E ini tinggal kita kuadratkan lagi sehingga mendapatkan A kuadrat kurang A kuadrat kali E kuadrat. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan sehingga A kuadrat kali 1 min E kuadrat sehingga menghasilkan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 kurang E kuadrat. Oke, jadi ini adalah hubungan dari A, B, dan C. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan umum elips. Nah, kita hapus dulu. Oke, jadi untuk menentukan persamaan umum elips, kita ada rumus-rumusnya yang perlu kita konstruksi terlebih dahulu. Atau kita buktikan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya, dengan menguji jarak antara suatu titik pada elips ke titik fokus dan ke garis direktris. Nah, misalkan di sini diketahui suatu titik K pada elips, sekarang kita mau menentukan jarak antara titik K ke fokus satu dan jarak antara titik K ke garis direktris dengan pendekatan garis K aksen di sini. Oke, jadi di sini sudah diketahui ya. Misalkan titik K, XK, YK pada elips, F1 dengan koordinat, duh, X1 dengan koordinat alfa plus C, beta, dan K aksen adalah jarak K ke direktris D1. Maka K aksen dengan koordinat alfa plus A per E, YK. Nah, di sini untuk menentukan jarak tersebut seperti sebelumnya, bahwa F1 F1K per K aksen itu kan sama dengan eksentrisitas. Nah, di sini kita membuat suatu rumus, kita kalikan kedua ruas dengan K aksen sehingga menghasilkan F1K sama dengan E dikali K aksen. Nah, kita ingat kembali pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kita kan sudah berlatih tentang jarak titik ke titik atau jarak antara dua titik dan jarak titik ke garis. Nah, sekarang kita pakai kembali rumus tersebut. Di sini kita menentukan jarak titik K ke titik F dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik, di mana diketahui koordinat titik K, XK, YK, dan titik F1 dengan alfa plus C, beta. Nah, sekarang tinggal kita substitusi ke sini. Menghasilkan XK kurang alfa plus C, yaitu koordinat dari F1, kuadrat plus YK min B kuadrat. Sama dengan dikali, sama juga kita mau mencari jarak antara titik ke titik antara titik K dengan titik K aksen pada garis direktris D1, kita juga menggunakan jarak antara dua titik, di mana diketahui koordinat titik K yaitu XK kurang koordinat titik K aksen yaitu alfa plus A per E kuadrat plus YK min YK kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kedua akar dari kedua ruas ini, kita mengkuadratkan kedua ruas sehingga menghasilkan persamaan berikut ini. Nah, persamaan tersebut kita sederhanakan sehingga menghasilkan kedua ini. Dimulai dari sini sampai di sini. Oke, setelah itu kita sederhanakan lagi untuk menghilangkan per E di sini dan di sini. Kita sederhanakan lagi sehingga menghasilkan persamaan berikut ini. Oke, setelah itu, setelah udah lebih sederhana, kita kelompokkan yang semestinya X kuadrat itu kita satukan, Y kuadrat kita satukan, sama dengan 2X, bla bla bla, ini kita satukan juga. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi menjadi bentuk seperti ini. Nah, terus dari bentuk ini berubah menjadi 1 kurang E kuadrat. Ini datangnya dari mana? Kok ada E kuadrat? Nah, di sini kita perhatikan XK min alfa kuadrat kurang E kuadrat kali SK min alfa kuadrat. Ini kan sama. Jadi kita bisa persingkat dengan ini ditambah YK min beta kuadrat. Oke, ini sama dengan ini. Masih sama. Oke,
Nah, kenapa ini menjadi A kuadrat min C kuadrat? Ini kan masih sama kan sama sebelumnya. Nah, ini kenapa jadi begini? Oke, jadi kita lihat lagi ini. Ini 2C kali XK min alpha itu positif, min 2C kali XK min alpha itu negatif, maka tinggallah minus C kuadrat dan A kuadrat, sehingga menghasilkan ini. Oke, setelah itu, ini dari mana pula ini ada EA kuadrat? Nah, pada sebelumnya kan kita sudah membuktikan bahwa C itu adalah E dikali A. Makanya di sini adalah EA kuadrat. Oke, nah setelah itu EA kuadrat A kuadrat dikali 1 kurang E. Ini bisa kita buat dalam bentuk seperti ini. Dari ini ke sini. Oke, setelah itu, pada ruas ini kita bagi dengan A kuadrat kali 1 per E. Sehingga ini habis, ini menjadi 1. Oke, jadi XK min alpha kuadrat per A. Ya, karena di sini kan nggak ada A-nya kan, berarti di sini dikali A kuadrat, bagi A kuadrat, berarti ini A kuadrat min 1E kuadrat. Oke, karena ini berbentuk B kuadrat pada pembuktian kita sebelumnya, B kuadrat yang bentuk ini, sehinggalah dapatlah rumus persamaan umum elips seperti ini. Ini dengan ketentuan jika A-nya ini lebih besar daripada B. Oke. Nah, sehingga dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa rumus persamaan umum elips itu apabila dia berpusat di 0,0 dan A lebih besar B, berarti dia itu horizontal, dia akan persamaannya akan berbentuk seperti ini. X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Apabila dia berpusat di alfa, beta dengan A lebih besar B, masih elips horizontal. Maka persamaan elipsnya akan berbentuk X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, apabila P dengan pusat 0,0 dengan A kurang dari B, berarti kita perhatikan ini. Berarti A-nya di sebelah sini nih, di sini. Terus B-nya di sini. Nah, berarti A kurang B ini termasuk elips vertikal. Maka berbentuk X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat plus B per B kuadrat sama 1. Sebenarnya rumusnya sama aja, cuman kita harus menginstruksi apakah dia itu bersifat horizontal atau vertikal, atau dia memotong dari sumbu X atau sumbu Y gitu. Nah, pada pusat B dengan A kurang B, A lebih kecil dari B, itu X min alpha kali kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama 1. Oke, maka kita dapat melihat bahwa sifat-sifat elips dengan pusat P, alfa, beta yang pertama, dia berpusat di alfa, beta. Jelas, pada judulnya juga itu kan. Terus fokusnya, apabila dia horizontal, berarti A-nya lebih besar B-nya, fokus F1-nya akan berkoordinat alfa plus C, beta, dan fokus F2-nya alfa kurang C, beta. Dan C kuadratnya akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Tetapi jika A kurang B berarti dia elips vertikal dengan C kuadrat sama dengan B kuadrat kurang A kuadrat, maka fokusnya itu alfa kurang B, alfa, koordinat dia yang diperhatikan di sini. Berarti beta plus C dan F2 itu alfa, beta kurang C. Nah, eksentrisitas antara elips horizontal dengan elips vertikal juga beda, di mana pada elips horizontal itu C per A. Kalau misalnya dalam elips vertikal itu C per B. Oke. Selanjutnya, pada direktris horizontal, ini kita perhatikan X-nya, koordinat X. Karena dia kan pasti sejajar dengan sumbu Y kan, yang tidak memuat elips itu. Oke, makanya di sini X sama dengan alpha plus A per E. Yang kedua juga gitu, cuman dia kurang A per E. Kalau misalnya dia vertikal atau A kurang dari B, maka yang diperhatikan itu koordinat Y pada satu titik direct di garis direktrisnya. Maka beta plus B per E dan beta kurang B per E. Oke, yang kelima, kalau misalnya sumbu X dan Y itu sumbu simetri.
Dan kalau misalnya dia di horizontal, sumbu X itu dinamakan sumbu panjang, sumbu Y dinamakan sumbu pendek atau sumbu minor. Nah, kalau misalnya di vertikal, sumbu panjangnya adalah sumbu Y, kalau sumbu pendeknya adalah sumbu X. Nah, ada lotus rectum juga pada X sama dengan A plus C dan X sama dengan A min C jika sumbu X adalah sumbu panjang. Berarti ini berada pada elips horizontal. Jika sumbu Y sumbu panjang, maka Y sama dengan B plus C dan Y sama dengan B min C adalah lotus rectum. Ini pada elips vertikal. Nah, untuk titik puncak elips sendiri, yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya, yaitu alpha plus A plus alpha, koma beta, alpha plus alpha min A, koma beta, alpha, koma B plus beta, dan alpha, koma beta kurang B. Nah, itu tadi adalah rumus umum dari persamaan elips baik secara horizontal maupun secara vertikal. Ini kok nggak ada kameranya. Nah, oke. Sekarang, gimana kalau misalnya gambar elipsnya itu seperti ini? Nah, ini kan eh, bisa dikatakan tidak horizontal dan tidak vertikal. Atau dia berotasi dari sumbu vertikal ataupun horizontal. Maka untuk pengerjaan dari elips tersebut, kita membutuhkan perlakuan khusus, yaitu persamaan elips yang biasanya kita temui kan seperti ini, di mana BYX-nya itu kan tidak ada BYX, B, BXY. Maka dapat diasumsikan bahwa B-nya ini adalah sama dengan nol. Tetapi lain cerita ketika elipsnya ini berbentuk seperti ini. Artinya elipsnya ini berotasi pada koordinat kartesius. Dia B-nya ini tidak sama dengan nol. Sehingga untuk menemukan persamaan umum dari elips ini, apakah kita substitusi ininya saja pusatnya? Nggak bisa, karena kan berbeda dia ininya. Dia B-nya ada, B-nya tidak sama dengan nol. Sehingga kita harus mengubah bentuk elips ini, mengubah dulu, terlebih dahulu ke bentuk vertikal maupun bentuk horizontal dengan mengubah transformasi rotasi ke bentuk baru. Nah, ini sudutnya ini tergantung dari yang mau kita rotasi, apakah dia mau ke horizontal ataupun dia mau ke vertikal. Nah, apabila diketahui satu rumus elips dengan seperti ini, berarti kita harus mengubah X-nya ini, X ke bentuk seperti ini, dan Y ke bentuk seperti ini, sehingga kita bisa mendapatkan X dan Y, dan bisa kita substitusi ke ini, rumus ini. Dengan ketentuan P itu adalah eh, koordinat dari titik pusat, dan A, B ini adalah jarak pusat ke titik mayor. Artinya jarak ini ke sini, atau jarak ini ke sini gitu. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya kali ini terkait elips yang berpusat di alfa, beta. Mungkin ada beberapa kekeliruan yang mungkin saya sampaikan itu belum tepat. Dan cukup sekian. Terima kasih.